Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Johan Maulana SKM dalam video tutorial program Kusta. Teman-teman, hari ini saya akan share materi tentang prioritas dalam pengelolaan program Kusta. Jadi untuk para programmer, wasor atau aktivis ya, atau LSM yang bergerak dalam bidang Kusta, kalian tuh harus memiliki prioritas. Prioritas apa sih yang harus dilakukan dalam pengelolaan programmu? Entah Anda sebagai wasor yang ada di Dinas Kesehatan, entah Anda programmer Kusta yang ada di Puskesmas, entah Anda LSM ya atau aktivis Kusta, atau kalau kayak saya berarti bergerak atas nama klinik swasta dan sebagainya, kalau sore di rumah dan sebagainya, termasuk membuat video-video seperti ini kan juga atas nama kehendak pribadi saya. Seperti itu harus memprioritaskan mana yang lebih penting. Jadi tidak hanya asal membuat program asal manfaat. Ya memang kalaupun kita bikin kegiatan apapun pasti ada manfaatnya. Apapun pasti bisa ada manfaatnya. Dicari manfaatnya juga bisa aja ketemu. Wong Anda nongkrong-nongkrong sambil ngerokok aja, kalau dipikir-pikir cari manfaatnya juga ada. Apa manfaatnya? Ya mencari inspirasi, ya sedang merenung, memaknami filosofi hidup dan sebagainya. Bisa aja manfaat gitu loh ya. Tetapi caranya bukan seperti itu. Prioritas itu memikirkan dari hal-hal yang positif, mana yang harus diprioritaskan. Jadi kalau kita hanya memilih mana yang tidak baik, mana yang baik, kita gampang milihnya. Mana yang benar, mana yang salah, gampang. Tapi yang kadang bikin sulit adalah memilih di antara yang benar, di antara yang baik, di antara yang layak, mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Sama dengan pengelolaan program Kusta. Nah, kayak saya bikin video-video seperti ini, prioritas awal kan untuk mengelola program Kusta, untuk bagaimana sih saya memfasilitasi programmer-programmer Kusta yang ada di puskesmas saya. Oh, ini butuh materi, saya bikin video seperti ini, ya kan? Tapi orientasinya awal seperti itu, ya berarti saya harus menuntaskan itu. Jadi jangan sampai saya belok orientasi, malah mementingkan orang yang di luar daripada programmer Kusta yang ada di Kabupaten Tegal. Itu salah namanya. Jadi jangan sampai geser orientasi. Tapi kalau melampaui boleh. Saya bikin video tutorial program Kusta untuk para programmer Kusta yang ada di puskesmas dalam rangka untuk mengelola program, ya kan? Untuk memberikan edukasi, untuk menjelaskan misalkan jumlah-jumlahnya seperti apa. Kok dilalah kok ini ada manfaat lebih dari itu. Ternyata setelah saya share di YouTube kok banyak yang respon positif, banyak OYPMK penderita Kusta yang malah mendapatkan manfaat. Itu artinya kita sudah melampaui orientasi yang awal, melampaui lebih luas lagi. Itu namanya berkembang. It's okay, nggak masalah. Tapi jangan sampai saya memprioritaskan yang lebih luar dulu, sementara yang di dalam pengelolaan program Kusta di Kabupaten Tegal sendiri saya kacau balau, yaitu wagu namanya, yaitu nggak beres namanya. Pertumbuhan itu dari dalam keluar, berkembang seperti itu ya. Itu artinya meluas, berarti melampaui target yang sudah ada. Nah, oke teman-teman, saya akan menjelaskan nih program-program apa yang harus saya lakukan di masa-masa depan. Kalau kemarin saya bulan Oktober kita live streaming terakhir ya. Terus November ya, November saya tetap, tapi November saya sudah nggak bikin video tutorial program Kusta. Waktu bulan Oktober saya menyampaikan bahwa November Desember kemungkinan saya tidak membuat video-video program Kusta karena kesibukan yang ada. Tetapi setelah saya jalani, setelah saya beresin semua urusan, ternyata sudah kelar. Di akhir November ini ternyata semua urusan saya sudah kelar. Baik urusan SPJ, pertanggungjawaban kegiatan, pertanggungjawaban keuangan yang di Dinas Kesehatan. Ternyata kemarin saya ngebut sudah selesai semua, sudah clear semua. Akhirnya bombong. Oh, ada waktu. Oh, stresor saya sudah mulai berkurang. Terus kegiatan-kegiatan kemarin saya di klinik Monas juga ada kegiatan undian, sarasehan, undian sepeda motor dan sebagainya. Terus saya target mau bikin buku karena Desember mau launching dan sebagainya. Alhamdulillah semuanya sudah clear. Buku juga semua sudah clear, tinggal nunggu testimoni dari Ibu Widasari Yayasan Walker Indonesia. Terus setelah itu udah naik cetak clear. Jadi semua kegiatan yang saya rencanakan, yang tadinya saya anggap itu sebuah beban yang akan menyita waktu banyak saya di akhir tahun, ternyata sudah clear semua. Alhamdulillah, makanya saya putuskan sekarang, saya udah bisa mulai gas lagi di program Kusta. Saya udah mulai gas lagi bikin video tutorial program Kusta atau konsultasi. Saya sudah membuka konsultasi privat juga. Saya nanti akan merencanakan kegiatan-kegiatan Kusta di periode berikutnya. Jadi ini saya udah mulai bikin video lagi nih ya. Per hari ini saya akan upload lagi video-video karena di daftar list saya materi-materi apa yang harus saya bikin video juga sudah banyak nih yang request, terutama tentang efek samping pengobatan itu apa, terus bagaimana sih bagaimana kita mengelola OYPMK, pengembangannya seperti apa dan sebagainya. Banyak list-listnya sudah saya tulis. Request dari kalian, ada yang menanyakan ini bagaimana, atau ada yang merequest, Pak tolong dong dibikinkan video tentang ini dan sebagainya, sudah saya tulis. Jadi di sini sudah ada ancang-ancang nih saya mau bikin video apa saja. Oke, jadi lanjut kita tutorial program Kusta dan konsultasi Kusta. Video-video seperti itu playlistnya akan saya bikin. Anda simak saja. Anda kalau mau tanya-tanya silahkan. Oke. Nah
balik lagi, pengelola program ini butuh prioritas tadi saya katakan. Ini sama nih dengan apa yang harus saya ancang-ancang tahun ke depan. Saya mau ngapain saja itu saya harus menyusun skala prioritasnya. Nggak bisa asal manfaat. Memang apapun saya bikin video seperti ini, apapun materinya pasti Anda bisa ngomong ya wis, yang penting manfaat. Pasti ada manfaatnya. Video apapun yang saya bikin pasti ada manfaatnya. Iya, tapi saya sebagai orang, sebagai manusia yang memiliki akal, budi, saya tuh harus bisa memprioritaskan mana di antara yang hal-hal yang semuanya manfaat, mana yang lebih penting, mana yang harus didahulukan, mana yang emergensi, ya kan? Contohnya, saya pernah bikin angket, ya kan, bikin survei, nanya kepada kalian, ada kuesioner. Kira-kira kalau saya bikin buku, tema apa yang paling penting? Nah, ada yang jawab, tolong dong tema reaksi karena itu penting. Tolong dong tema tentang penularan. Ada yang jawab macam-macam dan sebagainya. Lah paling banyak itu request tentang reaksi. Oke, itu kan artinya kebutuhan di lapangan tuh yang paling banyak tuh tentang apa? Seperti itu, ya. Terus ada prioritas lain, misalkan kalau misalkan saya misalkan fokus ke bikin buku, ada kegiatan lain yang terbengkalai atau tidak. Kalau misalkan saya hanya fokus ke kalian yang ada di online, nanti offline seperti apa? Nah, itu kan prioritas. Jangan sampai saya nanti lebih mementingkan orang yang di luar, sementara di Kabupaten Tegal sendiri tidak terfasilitasi, tidak terakomodir, ya kan? Nggak ada yang ngurus malah. Nah, makanya dari itu saya mikir nih dari kemarin, kira-kira sepanjang 2025 ini kegiatan apa saja yang akan saya prioritaskan, akan saya jadikan agenda. Nah, kebetulan tahun 2025 adalah ulang tahun Klinik Monas saya yang ke-13. Nah, karena ulang tahun ini saya biasanya menyelenggarakan agenda-agenda yang tematik. Nah, kayak kemarin 2024 ini kan agendanya adalah cegah sejak dini stop amputasi kepada luka-luka diabetes seperti itu. Makanya saya Sarah Sehan juga temanya tentang diabetes. Nah, tahun 2025, nah ini sekaligus nih akan ada agenda macam-macam. Yang pertama peringatan Hari Kusta Dunia. Peringatan Hari Kusta Dunia itu biasanya diperingati setiap hari Minggu terakhir di bulan Januari. Tetapi semenjak 2 tahun yang lalu ini peringatan Hari Kusta Dunia tidak sebuah single peringatan momentum Hari Kusta saja, tetapi dijadikan satu dengan NTD's Day, ya, dengan Hari Neglected Tropical Disease. Nah, dijadiin satu. Jadi nanti udah jelas nih harinya kapan. Nanti akan saya umumkan, ya. Nah, seperti itu. Nanti ada acara di situ Hari Peringatan Kusta Dunia berbarengan dengan NTD's Day di tahun 2025. Nah, di situ nanti sekaligus launching pertama agenda kegiatan kajian kusta. Jadi saya akan menyelenggarakan, sudah merencanakan akan ada yang namanya kajian kusta secara offline. Secara offline maksudnya ada pertemuannya, ngundang OYPMK, ngundang aktivis, keluarganya OYPMK atau siapapun masyarakat umum yang akan datang, nanti silakan datang. Tapi ini tempatnya di Slawi, di Kabupaten Tegal, ya. Kebetulan saya punya semacam taman baca atau orang bisa menyebutnya perpustakaan kayak gitulah, ya. Taman baca namanya Rumah Pertumbuhan. Itu di situ memang saya membangunnya untuk pusat kegiatan literasi orang tenaga kesehatan. Jadi nanti kumpul di situ di daerah Slawi. Bagi Anda yang rumahnya di Tegal, Slawi, misalkan sekitarnya Brebes, Pemalang dan sebagainya, kalau mau datang silahkan. Agendanya yaitu setiap awal bulan saya menyelenggarakan kajian kusta. Di situ datang nanti 2 jam, itu juga nanti akan disiarkan secara live seperti itu. Nah, karena itu materi-materinya sudah siap, bukan kayak tanya jawab random Anda mau nanya apapun saya jawab, enggak seperti itu. Temanya, acaranya, judul-judul materinya sudah saya tentukan. Misalkan pertemuan hari pertama membahas tentang tanda gejala kusta, pertemuan berikutnya membahas tentang penularan, pertemuan berikutnya membahas tentang reaksi dan sebagainya. Kurang lebih nanti saya susun ada 13 pertemuan karena semuanya serba 13 karena dalam rangka ulang tahun Klinik Monas yang ke-13. Oke. Narasumbernya juga sudah saya siapkan. Jos, tidak hanya saya saja yang mengisi, tapi di situ nanti ada Dokter Wuri, ada dokter spesialis kulit kelamin, Kak Yus, terus juga nanti Pak Asisten Sekda Kabupaten Tegal, itu Pak Joko Kurnianto, Ketua IAKMI Kabupaten Tegal, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Itu aktivis kusta dari dulu pemerhati, karena dulu posisi kerjanya juga seperti saya ini sebelum jadi asisten Sekda. Programmer kusta, S2-nya, S3-nya, tesisnya, disertasinya, semuanya tentang kusta. Jadi dia benar-benar concern terhadap kusta. Itu juga nanti akan menjadi narasumber. Jos, toh? Nah, terus nanti mungkin ada dokter saya, dokter dari Klinik Monas, nanti mungkin bisa memberikan masukan tentang perspektif kusta dalam perspektif Islam, seperti itu. Keren-keren materinya. Yang mau nyimak nanti di YouTube juga bisa, yang mau datang silahkan.
kalau mau datang. Itu agenda setiap awal bulan. Agenda pertengahan bulan tetap ada live streaming tanya jawab Kusta. Itu yang saya tanya jawab secara random, kalian mau nanya apapun saya jawab secara spontanitas. Itu akan tetap ada. Terus agenda yang lain adalah saya mau melakukan bakti sosial, riset dan eksperimen aplikasi sistem kelembaban, perawatan luka berbasis kelembaban ke luka kusta. Saya akan mencari luka kusta yang di Kabupaten Tegal saja. Luka kusta yang paling kronis, yang paling infeksius, yang paling lama sembuh, yang paling sulit sembuh mana, akan saya treatment menggunakan perawatan luka modern berbasis kelembaban. Di situ saya akan menjelaskan nanti hasilnya dari studi kasus ini akan saya jelaskan kepada teman-teman semuanya hasilnya seperti apa. Mungkin nanti akan saya bukukan juga seperti itu. Jadi saya akan membuktikan bahwa nih perawatan luka modern tuh cocok banget dengan luka kusta. Luka kusta itu mudah sekali disembuhkan dengan cara perawatan luka modern berbasis kelembaban. Sekarang sangat support terhadap growth faktornya seperti itu. Nah, terus agenda yang lain apalagi ya nanti tentang kusta ini? Ya, launching buku juga. Launching buku nanti di akhir-akhir tahun ya, Desember tahun 2025. Nanti bukunya tentang apa ini juga saya masih memikirkan. Apa yang harus prioritas saya tulis dulu? Apakah kalian membutuhkan reaksi, tentang reaksi? Apakah saya akan menulis reaksi? Saya kira enggak. Karena nanti saya pengen karir saya dalam hal menulis, karir saya sebagai penulis juga sistematis. Langsung ke reaksi saya kira enggak. Mungkin materi atau tema buku yang akan saya tulis tahun 2025 mungkin tentang masalah dulu. Mungkin 100 tentang masalah kusta di Indonesia seperti itu. Jadi ngangkat masalah dulu. Nanti baru dibahas satu persatu dan sebagainya. Jadi saya pengen bakti saya di program kusta ini juga terencana dengan baik, sistematis seperti itu. Toh masih ada tahun-tahun berikutnya. Toh saya memang sudah komitmen setiap tahun akan merilis buku. Ya kan? Jadi masih ada beberapa tahun ke depan nanti saya akan banyak merilis buku tentang kusta, merilis buku tentang luka, karena dunia saya hanya dua itu ya, luka dan kusta. Gitu ya guys. Jadi siap-siap saja teman-teman masih akan bersama saya di tahun-tahun ke depan, dan bahkan sampai pensiun pun saya komitmen dengan kusta. Jadi saya sebagai PNS ini umur saya 43, mungkin 15 tahun lagi kalau saya kerja sampai pensiun. 15 tahun lagi meskipun saya dipindah kemanapun, barangkali saya dimutasi atau dipromosikan dan sebagainya, saya sudah komitmen ya untuk kusta. Saya akan ngurusi kusta sampai bahkan pensiun pun. Pasca pensiun pun saya akan tetap ngurusi kusta, akan ngurusi OYPMK, akan ngurusi program kusta dengan cara saya, ya kan? Nanti entah pemberdayaan kayak dan sebagainya, kita belum tahu masa depan seperti apa. Tetapi saya sudah komit bahwa saya akan menumbuhkan OYPMK, menumbuhkan orang-orang dengan kusta. Saya akan ngurusi kusta sampai pasca pensiun, sampai saya mati seperti itu. Ya, kenapa? Ya karena itu untuk memang kegiatan pensiun saya nanti mau seperti apa aja sudah saya pikirkan. Oh, kalau sudah selesai mau ngapain? Masa mau nganggur? Ya enggak ya, tetap saya nanti akan berkecimpung di dunia kusta. Kenapa? Ya karena memang saya dari awal memang sudah all out, sudah totalitas di kusta. Saya udah nyemplung ke sini ya, sekalian nyemplung aja, sekalian nanti menciptakan manfaat-manfaat di sini aja di dunia kusta. Ya karena saya bukan seorang misalnya kalau saya pendidik mungkin nanti endingnya saya bikin kampus atau bikin pusat pembelajaran dan sebagainya. Kalau saya tenaga apalagi kalau misalkan saya seorang ustadz mungkin endingnya pasca pensiun saya bikin jamiahan, bikin majelis taklim, bikin pondok pesantren dan sebagainya. Lah karena kebetulan saya pengelola program kusta, ya endingnya nanti saya berkaranya di urusan kusta sampai pasca pensiun pun saya akan ngurusi kalian semua penderita kusta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.